inquiry ini IM yang apa? Universal. Ya. Setelah lepas dari apa? Dari the mental movement dan gelombang pikiran. Sorry tadi yang IM itu gimana? Self inquiry itu dimulai ketika kita berpegang teguh pada diri sendiri, ya, dan grup IM sendiri IM ya, diri yang punya. Jadi maksudnya ketika kita berpegang teguh pada kita diri sendiri. Memulai proses self inquiry itu. Setelah lepas dari mental movement, jadi setelah terlepas ya setelah kita sudah melampaui the mental movement dan the thought web ya dan gelombang pikiran, setelah melampaui itu maka self inquiry di sana dimulai. Jadi bukan self inquiry dulu baru kita melampaui mental movement itu. Konteks yang dua, yang penafsiran yang dua. Ada yang sudah being ya, ada yang belum being. Kalau belum being, maka untuk sampai kepada I am itu namanya proses self inquiry ya. Tapi kalau sudah being, berarti kita sudah melampaui mental movement ya, gelombang pikiran atau the third wave. Maka di saat sudah being, kita berpegang teguh pada diri sendiri atau I am. Seperti kita udah buat self inquiry-nya. Karena kalau di mental itu udah bekerja, udah jadi produk, ya, bukan proses lagi. Ya, karena jadi I am itu kalau secara mental itu nggak ada nilainya. Memang kalau orang yang ignoran kemudian melakukan self inquiry itu butuh yang namanya intensitas, sampai self inquiry itu work. Bisa dicatat di saat seperti itu bersamaan dengan kita tetap mempertahankan si pikiran di dalam the self. Nah, misalkan ini the self ya, ini the self, ini pikiran ya. Nah, bagaimana si pikiran ini retaining the mind in the self, menetap gitu. Jadi si pikiran menetap di the self, akhirnya menjadi pure mind. Jadi mempertahankan si pikiran itu di the self. Jadi retaining the mind in the self hingga mencapai pada kewajiban. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang, jadi garis besar dari apa yang kita pelajari hari ini adalah kepercayaan, value, konsep diri, dan transcendental meditation, serta finding our true self. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu apa sih sebenarnya belief itu. Belief itu merupakan sesuatu yang kita yakini, dan ketika kita meyakini itu terkadang kita tidak mengevaluasi lagi apa yang kita yakini tersebut, sehingga kita gagal untuk merasakan suatu proses yang dinamakan immediate experience. Nah, di sini ada suatu quote, yaitu kebenaran yang kita yakini itu belum tentu sebuah kebenaran sesuai apa adanya. Sementara apapun bentuk kebenaran yang kita yakini akan menentukan nasib, takdir, atau arah perjalanan hidup. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang kita yakini selama ini. Karena bisa saja apa yang kita yakini itu salah. Dan kalau misalkan kita meyakini sesuatu yang salah, pasti itu akan menghambat pertumbuhan kita secara personal, terus karir kita, kesuksesan, dan yang lain-lain sebagainya. Jadi penting sekali ketika kita sudah memiliki pikiran, terus kita merasakannya, terus kita mempercayai itu, kita harus mengevaluasi kembali sebenarnya apa yang kita percayai. Karena kalau misalkan kita nggak mengevaluasi kembali, itu bisa
lead kita ke jalan yang salah. Nah, lalu apapun yang kita alami saat ini atau yang akan terjadi di kemudian hari merupakan salah satu representasi dari model kebenaran yang diyakini. Jadi apa? Jadi misalnya nih kita kasih contoh, kita meyakini saat ini kalau misalkan kita tuh gak bakal bisa mencapai mimpi kita. Misalnya gue pengen nilai bagus, nah tapi kita tidak mempercayai kalau misalkan diri kita tuh sebenarnya pintar, diri kita tuh bisa mendapatkan nilai bagus tersebut. Kita merendahkan diri kita sendiri. Nah, yang kita alami pun akan sesuai dengan apa yang kita percayai. Jadi yang terjadi di kemudian hari juga akan terjadi akan mengikuti apa yang kita percayai. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempercayai yang baik-baik tentang diri kita, karena consciousness kita itu memiliki vibrasi. Diri kita ini mengeluarkan suatu vibrasi. Nah, vibrasi ini kan akan berresonansi dengan alam semesta. Nah, jadi kalau misalkan kita vibrasinya jelek, ya yang akan ditimbal balikan oleh alam semesta juga akan jelek gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada hubungan value, belief, dan konsep diri. Nah, apa sih yang membentuk value? Yang membentuk value itu adalah ya segala sesuatu yang kita percayai sebagai hal yang penting bagi diri kita. Nah, contohnya value hidup saya harus selalu memberi sama orang lain, harus selalu offer help, harus selalu murah hati. Nah, itu value yang saya percayai. Saya harus mendahulukan orang lain. Tapi ada juga orang yang memiliki value harus urusin dulu diri sendiri, baru nanti urusin orang lain. Nah, itu kan value-nya beda. Nah, karena perbedaan itu, maka kita dapat simpulkan bahwa value itu adalah keputusan dari pikiran sadar yang bersifat pribadi atau subjektif. Karena setiap orang, maksudnya mayoritas orang di dunia ini tuh memiliki value atau pandangan hidup yang berbeda. Nah, dari value tersebutlah mereka melakukan tindakan atau mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan itu didasarkan oleh value yang mereka percayai. Nah, value juga berfungsi untuk mengevaluasi tindakan setelah tindakan itu dilakukan. Jadi kalau misalkan kita habis melakukan suatu tindakan nih, misalnya kita habis melakukan suatu project, kita melakukan suatu project kan pasti ada visi dan misinya. Nah, visi dan misi itu memiliki value. Nah, kalau misalkan value tersebut tidak tercapai, berarti ya tindakan tersebut harus dievaluasi dan harus diperbaiki lagi di kemudian hari. Nah, perlu diketahui juga value atau nilai orang itu dapat berubah-ubah atau changing. Jadi ya semakin kita bertumbuh, value kita pasti akan bertumbuh juga. Contohnya seperti moral value. Mungkin dulu pas kecil kita belum sempat belajar banyak moral value, tapi setelah seiring kita beranjak dewasa, kita belajar banyak dari lingkungan kita, dari orang tua, ya value kita lama-lama berubah. Oh gini, jadi ada cerita teman saya dulu, dia tuh punya value kalau misalkan dia suka belajar, dia suka membagi-bagi knowledge kepada orang lain. Nah, tapi bagi-bagi knowledge ke orang lainnya itu dimanifestasikan dengan cara memberikan contekan kepada orang lain. Jadi dia merasa bahwa memberikan contekan kepada orang lain itu sesuatu yang mulia gitu. Nah, seiring dia beranjak dewasa, orang tuanya bilang kalau misalkan kamu memberikan contekan kepada orang lain, ya esensi dari pendidikan itu ya jadi hilang gitu. Nah, akhirnya kan dia belajar tuh dari lingkungannya. Semakin dia beranjak dewasa dari lingkungannya, dari orang tuanya, dia mulai mengetahui bahwa ya membagikan knowledge itu gak selalu dengan memberikan contekan. Jadi value dia di situ berubah. Maksudnya pandangan dia terhadap value ini itu tuh berubah gitu loh. Tindakannya harus diubah. Nah, lalu ada yang namanya konsep diri. Konsep diri itu merupakan persepsi atau cara pandang terhadap diri sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi dengan lingkungan dan orang-orang yang dianggap penting. Jadi
konsep diri itu merupakan satu social construct. Kalau misalkan kalian mengambilnya dari eksternal, bukan dari internal. Kalau misalkan kalian determine the concept of yourself dari interaksi kalian dengan orang-orang, dari lingkungan, ya pasti akan sering mengalami kegoyahan gitu loh. Karena kita melihat diri kita, pandangan kita terhadap diri kita itu dipengaruhi sama apa yang orang lain omongin. Jadi misalnya kalau misalkan lingkungan kita menganggap diri kita rendah, terus kita terpengaruh konsep diri kita rendah. Nah, makanya itu seringkali terjadi harga diri yang rendah adalah akibat dari konsep diri yang rendah. Nah, kalau misalkan kita sendiri aja memiliki konsep diri yang rendah terhadap diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai mimpi-mimpi kita atau hal yang kita impikan, karena kita tidak merasa cukup berharga untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Kita mendengarkan omongan orang lain kalau misalkan kita tidak pantas untuk apa yang kita impikan. Kita tidak pantas untuk apa yang kita maui. Nah, kalau misalkan kayak gitu ya, kalau misalkan kita terpengaruh oleh konsep diri yang di-create oleh lingkungan eksternal seperti itu, ya kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita akan terus merasa kurang. Nah, maka dari itu, konsep diri itu adalah proses program pikiran yang tersimpan di subconscious, di mana subconscious itu merupakan pikiran yang tidak kita sadari pada saat kita dalam keadaan sadar. Jadi dia ada, tapi kita tidak secara aktif menyadarinya. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita terus-menerus menyimpan si konsep diri itu di subconscious kita, subconscious itu sangat jadi subconscious itu sangat berpengaruh sama apa yang kita lakukan sehari-hari. Kita pasti bertanya-tanya, kenapa sih kita tidak bisa mendapatkan ini, padahal saya udah effort banget. Ya, itu karena di subconscious kamu masih ada konsep diri yang rendah itu. Maka dari itu kita harus mempertanyakan kembali prinsip-prinsip dan keyakinan yang kita miliki, yang selama ini boleh jadi telah mensabotase kita. Jadi kita pertanyakan kembali konsep diri yang rendah itu, apakah itu dari diri kita sendiri, apakah itu dari orang lain, apakah kita bisa berubahnya, kayak gitu. Nah, maka dari itu, untuk mengenal diri kita sendiri, kita harus menyelami ocean of mind kita, dengan transcendental meditation. Jadi dengan transcendental meditation itu kita bisa engage in a process in which we connect with ourselves, self-inquire, question ourselves, question our values, question our belief, kayak gitu. Nah, jadi ada analogi consciousness dengan samudra. Nah, manusia ini sebenarnya core-nya itu atau inti dari self kita itu ya seperti samudra. Core terdalam dari diri kita, jiwa kita itu seperti samudra. Itu maka dari itu sama seperti keadaan the deepest level of the ocean, ya core dari diri kita juga harus remain silent, karena semakin dalam semakin tenang, semakin dalam samudra itu ya semakin tenang. Tapi di permukaannya pasti ada ombak, ada riak-riak ombak yang gemuruh, yang riuh gitu loh, sama seperti permukaan dari jiwa kita. Kalau misalkan kita masih berada di state peripheral, kalau misalkan kita masih berada di permukaan, itu pasti kita akan selalu goyah oleh badai yang menerpa kita. Sama seperti ombak yang gemuruh. Tapi kalau misalkan kita menyadari core diri kita, core terdalam diri kita dive deep into our true self, ya itu sebenarnya silent gitu loh.
conscious mind kita itu sebenarnya silent, emptiness. Maka dari itu, kalau misalkan kita selalu sudah bisa melampaui pure consciousness tersebut, kita sudah bisa sampai ke total emptiness, ya kita otomatis cocok dengan seluruh keberadaan. Karena kita tidak memiliki ego, kita tidak memiliki gemuruh keinginan, kita hanya memiliki emptiness, dimana kalau misalkan kita emptiness, ya kita akan selalu cocok, akan selalu cepat terkoneksi dengan alam semesta ini. Nah, tapi kalau misalkan kesadaran kita masih dalam mental, masih dalam level mental, itu akan ada effort yang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Nah, bahkan ketika kita sudah ada effort pun, kalau misalkan kita masih tidak tenang dalam pikiran kita, ya kita tidak, effort itu akan sia-sia. Kita tidak akan bisa, kalau misalkan kesadaran kita tidak tenang, kita tidak akan bisa terkoneksi dengan apa yang kita mau gitu loh. Nah, maka dari itu kita harus practice transcendental meditation, di mana kita ya berdiam diri, tenang, mindful breathing. Karena kalau misalkan kita tidak fokus, akan ada maniness dalam kesadaran kita, fokus kita akan terbagi, fokus kita akan satu sana, satu sini. Jadi kita tidak bisa mengumpulkan energi kita 100% penuh untuk menuju kepada sesuatu yang kita tuju. Nah, kalau misalkan kita fokus, kita mengarah kepada the emptiness, ruang bukan isi, karena ruang itu selalu kosong. Kalau misalkan kita kosong, kita akan bisa menjadi unmoved mover. Kita tidak tergerak, kita tidak goyah oleh sesuatu yang eksternal, tetapi kita bisa menggerakkan sesuatu yang di luar diri kita. Gitu. Nah, jadi itu sangat penting untuk diingat. Apabila kita inginkan sesuatu, kita harus practice transcendental meditation, kita harus bisa mencapai the emptiness tersebut supaya kita bisa terkoneksi dengan alam semesta dan kita bisa accumulate fokus kita, supaya accumulate fokus dan energi kita supaya itu bisa dialokasikan secara penuh terhadap sesuatu yang ingin kita tuju. Nah, terus hubungannya apa dengan self-inquiry? Nah, self-inquiry itu maksudnya kan mempertanyakan ke diri kita sendiri. Self-inquiry itu adalah suatu proses di mana kita experiencing pure consciousness. Nah, transcendental meditation itu includes self-inquiry. Nah, transcendental meditation ini dibutuhkan untuk penyingkapan diri atau unveiling of true self kita. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu sebenarnya true self kita ini kayak gimana, ya kita harus practice, constantly practice that transcendental meditation. Nah, setelah tersingkap, tidak ada lagi yang namanya ego atau pikiran atau mind. Semuanya yang ada hanya emptiness. Kita dapat menyadari diri sejati kita atau true self kita. Nah, ada dua konteks di mana yang pertama belum being. Jadi kita belum menjadi suatu being itu. Nah, untuk menuju I am atau untuk menuju diri sendiri, maksudnya suatu kepercayaan teguh pada diri sendiri atau yang kita sebut I am, itu ya proses self-inquiry tersebut yang dimana kita lakukan pada saat kita melakukan transcendental meditation. Jadi kita self-inquiry, aku nih siapa sebenarnya, terus kayak tujuan aku nih apa, kayak gitu. Nah, setelah kita melakukan transcendental meditation, setelah kita sudah melampaui mental movement, sudah berpegang teguh pada I am tersebut, kita sudah tahu sebenarnya diri kita ini siapa, ya kita sudah being, gitu. Kita sudah being, self-inquiry kita itu sudah menjadi produk, bukan proses lagi. Nah, ketika kita sudah sampai ke core, badai yang ada di permukaan tidak akan menggoyahkan kita dan membuat kita gelisah atau khawatir. Jadi kita akan selalu berada di present moment, kita akan selalu ya menikmati apa yang kita lakukan sekarang. Tidak ada fear terhadap future, tidak ada regret terhadap past. Yang kita lakukan yang fokus terhadap present moment. Be there, be in the moment. Nah,
semakin fokus kita, jadi bicara lagi terhadap fokus, semakin fokus kita terbagi, semakin lemah pula energi kita. Kesadaran dapat memberikan supply energi untuk jiwa dan fisik manusia. Jadi ya untuk mendapatkan energi tersebut kita harus berada di pure consciousness. Nah kalau misalkan energi yang di dalam diri kita terkubur karena fear tersebut, sebagian dari diri kita itu akan merasa tidak tenang dan selalu tidak puas gitu, selalu merasa tidak cukup dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Jadi in conclusion, transcendental meditation itu sangat penting apabila kalian ingin mengetahui true self kalian, ingin mencapai state of your consciousness, supaya kalian bisa mengakumulasikan energi tersebut, mengakumulasikan fokus tersebut untuk mencapai apa yang kalian mau. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian ingin mencapai apa yang kalian mau, kalian harus fokus pada proses yang sekarang, proses apa yang sedang kalian lakukan sekarang. Gak usah mikirin apa yang akan aku lakuin besok, apa yang akan aku lakuin semenit kemudian. Ya yang penting kalian sudah set goal dan langsung be in the moment, langsung kerjain dan berproses dengan consciousness tentunya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Oke, Hanif, terima kasih.